Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Ulumaya dengan NIM akhir 087. Dalam melakukan segala aktivitas, tentu kita harus berhati-hati. Aktivitas yang kita jalani bisa saja memiliki hazard dan risk dari derajat yang ringan hingga berat. Sebelum lanjut, kita perlu tahu apa itu hazard dan risk. Menurut Alsas 18.1001/2007, hazard adalah sumber, situasi, aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Hazard ini bisa muncul baik dari cara kerja, sistem kerja, alat dan bahan, bahkan lingkungan itu sendiri. Menurut International Labour Organization atau ILO, risiko adalah kemungkinan adanya peristiwa atau kecelakaan yang tidak diharapkan dan dapat terjadi dalam waktu dan keadaan tertentu. Sumber lain menyatakan bahwa risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang terjadi. Dengan kata lain, risiko adalah probabilitas kerusakan atau kerugian dari hazard yang melekat pada spesifik individu atau kelompok yang terpapar oleh hazard tersebut. Ada hazard, ada risiko. Tentu belum lengkap kalau tidak ada pengendalian. Hierarki pengendalian terdiri dari 5, yaitu eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Eliminasi artinya menghilangkan bahaya. Substitusi artinya mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem. Modifikasi engineering yaitu kita bisa memodifikasi atau merancang alat, mesin, tempat kerja yang lebih aman. Administrasi terdiri dari prosedur, aturan, pelatihan, durasi, tanda bahaya atau rambu, poster, dan label. Dan yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Aktivitas 3 yaitu mengangkat galon. Hazard yang pertama adalah hazard mekanik. Keranjang galon dengan sudut lancip adalah salah satu hazard mekanik dengan resiko tergores. Lalu pengendaliannya yang pertama adalah eliminasi, itu menghilangkan sudut yang lancip dengan mengolesnya hingga tumpul. Pengendalian yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti keranjang galon yang model lama dengan yang baru yang berbentuk seperti galon. Pengendalian yang ketiga adalah modifikasi engineering, yaitu memodifikasi keranjang galon dengan memberikan bantalan di sudut yang lancip. Yang keempat adalah administrasi, yaitu mengatur durasi kerja dan istirahat, rolling shift, training, memberikan asupan gizi yang cukup, dan tidak menerapkan sistem lembur. Pengendalian yang terakhir yaitu APD. Pekerja diberikan sarung tangan untuk menghindari risiko yang terjadi akibat keranjang galon dengan sudut yang lancip. Hazard selanjutnya adalah hazard fisika. Suhu udara yang panas merupakan salah satu hazard fisika yang berisiko menimpa pekerja hingga pekerja akan mengalami dehidrasi ringan hingga berat. Lalu pengendalian yang pertama adalah eliminasi tidak bisa dilakukan, substitusi tidak bisa dilakukan, lanjut modifikasi engineering, yaitu memodifikasi sepeda motor dengan memberikan kanopi atau atap di atasnya. Lalu administrasi yaitu mengatur jadwal kerja dengan bergilir, istirahat yang teratur, serta memeriksakan kesehatan secara berkala, mensosialisasikan kepada pekerja, dan menyediakan tempat air minum. Pengendalian yang terakhir adalah APD, yaitu memberikan pekerja masker dan topi. Hazard fisika selanjutnya adalah kebisingan. Kebisingan yang ditimbulkan dari suara kendaraan lalu lalang menyebabkan gangguan pendengaran dan hilangnya konsentrasi pada pekerja. Hal ini dapat menyebabkan
kecelakaan akibat kerja, serta penyakit akibat kerja. Pengendalian untuk kebisingan yang pertama adalah eliminasi tidak bisa dilakukan, substitusi tidak bisa dilakukan, lanjut modifikasi engineering yaitu memberikan peredam suara pada kendaraan. Selanjutnya adalah administrasi, yaitu mengatur jadwal kerja dengan bergilir, istirahat yang teratur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan mensosialisasikan ke pekerja tentang bahaya kebisingan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir adalah APD, yaitu memberikan pekerja earplug atau sumbatan telinga dan earmuff atau katup telinga. Hal ini berguna untuk bekerja jika intensitas kebisingan ini sangat mengganggu. Hazard selanjutnya adalah hazard biologi. Virus, jamur, dan bakteri merupakan salah satu hazard biologi. Hal ini dapat menimbulkan resiko infeksi akut, kronis, dan reaksi alergi dan iritasi pada pekerja. Untuk pengendalian yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan virus, jamur, dan bakteri dengan cara membersihkan galon atau benda-benda yang terpapar virus, jamur, dan bakteri. Hazard kimia pada tukang angkut galon yang ditemukan adalah debu dan asap kendaraan yang di lingkungan sekitar. Hal ini dapat menimbulkan resiko gangguan pernapasan dan iritasi mata. Lalu pengendalian yang pertama adalah menghilangkan debu dan asap dengan menyiramnya dengan air. Lalu substitusi tidak bisa dilakukan. Next, modifikasi engineering pun tidak bisa dilakukan. Next, administrasi, yaitu mengedukasi pekerja serta menyediakan obat tetes mata. Yang terakhir adalah APD. Pekerja diberikan masker, kacamata untuk menghindari paparan debu dan asap. Hazard selanjutnya adalah hazard ergonomi. Gerakan berulang kali, yaitu dapat menyebabkan tidak nyaman dalam bekerja, nyeri sendi, kelelahan, hingga gangguan muskuloskeletal. Lalu pengendalian apa yang cocok untuk gerakan berulang? Eliminasi. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi yaitu menghilangkan kebiasaan gerakan berulang yang dilakukan oleh pekerja. Yang selanjutnya adalah substitusi, yaitu mengganti cara kerja yang ergonomis. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, yaitu memberikan alat bantu angkut seperti troli. Hal ini untuk meminimalisir gerakan berulang yang dilakukan oleh pekerja. Selanjutnya adalah administrasi, mengatur durasi bekerja atau melakukan rolling shift, training pekerja, serta sosialisasi dan menjaga asupan gizi. Pengendalian yang terakhir adalah APD, memberikan pekerja APD yang sesuai dan tepat seperti safety shoes, sarung tangan, masker, hingga topi. Hazard ergonomi selanjutnya adalah posisi kerja berdiri. Posisi kerja berdiri menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja, gangguan muskuloskeletal, hingga kelelahan. Selanjutnya, pengendalian yang pertama adalah eliminasi, menghilangkan sikap kerja berdiri dengan diselingi duduk. Yang kedua adalah substitusi, tidak bisa dilakukan. Lanjut, modifikasi engineering, yaitu memodifikasi cara kerja yang ergonomis. Kemudian administrasi, yaitu mengedukasi training, mengatur durasi bekerja dan istirahat yang teratur dan sering melakukan peregangan serta menjaga asupan gizi. Pengendalian yang terakhir adalah APD. Kerja
Diberikan APD yang sesuai dan tepat seperti safety shoes, sarung tangan, masker, dan topi. Hazard ergonomi yang terakhir adalah mengangkat beban yang salah. Mengangkat beban dalam posisi yang salah dapat mengakibatkan tidak nyaman dalam bekerja, gangguan muskuloskeletal, dan kelelahan. Pengendalian yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan cara kerja yang salah. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti cara kerja yang salah dengan yang benar, dengan posisi tubuh tetap tegak. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, yaitu memodifikasi keranjang galon agar sesuai dengan postur tubuh pekerja dan memberikan troli. Kemudian administrasi, yaitu mengedukasi, training, mengatur durasi, istirahat, dan bekerja secara teratur dan sering melakukan peregangan serta menjaga asupan gizi yang cukup. Pengendalian yang terakhir adalah APD, memberikan pekerja APD yang sesuai dan tepat seperti safety shoes, sarung tangan, masker, hingga topi. Hazard yang terakhir adalah hazard psikologi. Waktu kerja yang lama adalah salah satu hazard psikologi yang mengakibatkan depresi pekerja. Pengendalian yang pertama adalah eliminasi, tidak bisa dilakukan. Yang kedua adalah substitusi, yaitu menggantikan cara kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, yaitu memberikan alat bantu angkut seperti troli untuk meminimalisir waktu bekerja. Pengendalian selanjutnya adalah administrasi, yaitu tidak menerapkan sistem lembur, istirahat yang teratur, menjaga asupan gizi, mengedukasi dan memberikan pengarahan pada pekerja untuk melakukan latihan fisik selama 1 minggu sekali. Pengendalian yang terakhir adalah APD, memberikan APD yang lengkap dan sesuai seperti sarung tangan, safety shoes, masker, dan juga topi. Hazard psikologi selanjutnya adalah beban kerja berlebihan. Hal ini dapat membuat pekerja mengalami kelelahan, ketidaknyamanan dalam bekerja, penurunan produktivitas kerja. Lalu pengendalian yang pertama adalah menghilangkan beban kerja yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah substitusi, mengganti cara kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, yaitu memodifikasi cara kerja yang lebih ergonomi. Yang keempat adalah administrasi, tidak menerapkan sistem lembur, istirahat yang teratur dan cukup, menjaga asupan gizi, mengedukasi, dan mengarahkan pekerja untuk melakukan aktivitas fisik selama 1 minggu sekali, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dan yang terakhir adalah APD. APD diberikan kepada pekerja yang sesuai dan lengkap seperti sarung tangan, safety shoes, masker, topi,